Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bagus Firmansyah. Di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu introduction atau pembukaan, yang mana pembukaan ini bisa digunakan sebagai pembelajar bahasa Inggris bagi pemula. Slide yang pertama terdapat konten yang akan kita bahas. Terdapat 3 konten, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, slide yang pertama adalah pembukaan atau introduction. Biasanya kan kita melakukan greeting atau sapaan terlebih dahulu ya terhadap orang yang akan kita ajak bicara. Nah, sebelum mulai pembicaraan tentunya kan ada sebuah pembukaan terlebih dahulu. Nah, topik yang pertama ini adalah pembukaan dari pembicaraan tersebut. Teman-teman bisa mengucapkan beberapa ekspresi greeting. Misalnya, yang pertama ada Assalamualaikum untuk Muslim. Yang kedua, good morning, good afternoon, good evening, how are you? Dan yang ketiga adalah hello everyone. Dan yang terakhir ada hi everybody, how are you today? Atau teman-teman bisa menambahkan ekspresi-ekspresi formal lainnya. Nah, yang kedua itu ada isi atau konten. Tentunya setelah suasana bisa kita kendalikan melalui greeting tadi yang sudah saya ucapkan. Kita bisa memulai perkenalan dan masuk pada tahapan isi atau konten. Pada tahapan ini kita bisa mulai memperkenalkan identitas kita secara detail atau lengkap. Namun, sebelum itu kita harus mengutarakan tujuan kita dalam hal ini. Tujuan kita tentu ingin memperkenalkan diri. Nah, dalam memperkenalkan diri, kita bisa menyampaikan tujuan kita tersebut melalui beberapa ekspresi, seperti yang pertama, I would like to introduce myself. Yang kedua, may I introduce myself. Yang ketiga, let me introduce myself. Yang keempat, allow me to introduce myself. Yang kelima, I want to introduce myself. Dan yang terakhir, in this occasion, I would like to introduce myself. Dan selanjutnya, mulailah kita memperkenalkan diri, mulai dari menyebutkan nama lengkap atau dengan nama panggilan. Misalnya, my name is bla 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 bla, you can call me bla 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 bla. Yang kedua ada my full name is bla 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 bla, you can call me bla 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 bla. Yang ketiga ada my name is bla bla bla, my friend usually call me bla bla bla. Yang terakhir ada I am bla 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 bla, call me bla 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 bla. Setelah itu kita bisa mengutarakan tempat, tanggal lahir, dan umur. Contohnya I was born in, yang diikuti dengan tahun lahir atau tempat lahir. Seperti misalnya I was born in 1989 atau I was born in Jakarta January 1st 1999. Yang kedua ada I was born on, bisa diikuti dengan tanggal lahir. Misalnya I was born on August 17th 1999 atau 17th of August 1999. Yang berikutnya ada I am bla 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 years old. Misalnya I am 17 years old. Kita juga bisa mengungkapkan tempat tinggal kita atau alamat rumah. Misalnya I am from Bandung, I come from Bandung, now I live or stay. Kita bisa menambahkan in, on, atau at. Penggunaan preposisi in, on, atau at memiliki tujuan masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu closing atau penutup. Pada tahapan penutup atau closing, biasanya kita mengungkapkan harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Misalnya, dengan mengucapkan beberapa ekspresi seperti berikut ini. Yang pertama ada that's all about me, I hope bla 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 bla. Bisa diikuti dengan harapan kita. Dan kemudian and have a nice day, thank you. Terus ada I think that's enough, thank you so much for your attention. Kemudian thank you for your attention. Kemudian that's all for me. Kemudian nice to meet you.
yaitu konteksnya untuk percakapan. Sebagai catatan, ketiga tahapan ini bisa kita gunakan sebagai panduan dalam perkenalan, terutama dalam konteks formal atau dalam lingkungan seperti sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Nah, untuk perkenalan dalam situasi informal, misalnya dalam percakapan dua orang, tentu akan lebih luas atau kasual. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai introduction atau pembukaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.